Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling termulia di sisi Allah yang paling bertakwa di antara kalian. Saya akan kasih contoh bagaimana terbaik di sisi Allah terkadang disandang oleh orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh manusia. Nah, sebagai contoh misalnya, ya, kisah tentang ketika Rasulullah sedang bersama para sahabat, marra rajulun, tiba-tiba ada seorang lewat. Maka Rasulullah berkata, "Ma taquluna fi hadha?" Wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Maka para sahabat berkata, "Hadza min asyrafin nas." Itu dari orang kaya. Orang terpandang lewat. Kata para sahabat, "Hadza hariyun in khataba an yukhattab." Orang ini sangat wajar kalau dia melamar pasti diterima. Wa in syaffa'a yushaffa. Kalau dia memberi syafaat, beri rekomendasinya diterima. Wa in qala yusma. Kalau dia berbicara pasti didengar omongannya. Ini orang ini. Kemudian lewat lagi orang kedua, min fuqara'il muslimin. Orang miskin lewat. Maka Rasulullah bertanya lagi, "Ma taquluna fi hadza?" Terus menurut kalian bagaimana orang kedua ini? Kata para sahabat, "Hadza hariyun in khataba alla yunkah." Ini orang kalau ngelamar pasti ditolak. Ngelamar naik sepeda gimana mau diterima? Saya sudah sampaikan sekarang tidak ada lagi cinta buta. Dulu orang buta antara sepeda dengan mobil. Sekarang semua mertua tahu mana motor mana mobil. Kalau datang ngelamar pakai motor ya ditolak, wajar. Hadza in khataba alla yunkah. Kalau dia ngelamar ditolak. Wa in syaffa'a alla yushaffa. Kalau kasih rekomendasinya ditolak. Wa in qala alla yusma. Kalau dia ngomong tidak didengar. Baik. Kemudian Rasulullah kasih komentar di akhir. Hadza khairun min mithlil ardi mithla hadza. Kata Nabi, orang kedua ini yang kalian rendahkan itu lebih baik daripada sepenuh bumi orang pertama. Lebih baik daripada sepenuh bumi orang pertama. Berarti ternyata pandangan masyarakat yang pertama terbaik ternyata dia buruk di sisi Allah. Bahkan ada orang seperti dia sepenuh bumi masih kalah dengan orang yang kedua. Contoh lagi, seperti dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, lam yatakallam fil mahdi illa thalath. Tidak berbicara ketika masih kecil kecuali dalam gendongan kecuali 3 orang. Di antaranya Isa bin Maryam, di antaranya Sahibu Juraij. Ini saya ceramah khusus tentang Sahibu Juraij. Yang ketiga, seorang anak sedang digendong oleh ibunya. Dia lagi netek ibunya. Tiba-tiba lewatlah seorang dari orang-orang kaya, ya, naik kendaraan, maka kemudian ibunya berdoa, "Ya Allah, Allah maj'al ibni mithla hadza." Ya Allah, jadikanlah putraku ini seperti orang ini. Top, terkenal, gagah. Maka anaknya lagi netek, dia lepas neteknya, dia lihat itu orang. Terus dia bilang, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Ibunya kaget. Terus lewat ada seorang budak wanita. Dia dilempar-lemparin sama orang. Maka ibunya yang begitu sayang sama anaknya berdoa, "Allah la taj'al ibni mithla hadhihi." Ya Allah, jangan jadikan putraku seperti perempuan ini. Anak yang lagi netek lepas dari teteannya, kemudian memandang perempuan tadi. Anak ini berdoa dan dia bisa ngomong, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Ibunya protes, "Kamu gimana sih? Saya doain kamu seperti pertama, kamu malah berdoa sebaliknya. Saya doakan kamu jangan seperti kedua, kamu malah berdoa sebaliknya." Maka anak ini berbicara, "Wahai ibunda, sungguhnya orang pertama tadi jabbarun minal jababirah." Itu orang yang zalim. Meskipun dihormati oleh banyak orang. Aku tidak ingin seperti dia. Adapun yang kedua adalah seorang wanita yang dituduh berzina walam tazni. Dia tidak berzina. Dituduh mencuri padahal dia tidak mencuri. Ketika dia dilempar dengan batu dia berkata, "Hasbiyallah." Dia berkata, "Hasbiyallah." Saya ingin seperti dia. Subhanallah. Maksud saya ini orang kedua, menurut pandangan manusia rendah. Tapi ternyata di sisi Allah sangat tinggi. Ini maksudnya kita bicara tentang contoh-contoh orang yang di dunia rendah tapi ternyata tinggi di sisi Allah.